Kaum Bapa yang senantiasa diberkati Tuhan, kita akan masuk di dalam ibadah. Namun mari kita awali dengan saat teduh. Saudara dalam kasih Kristus, marilah kita menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 293 ayat 1 dan 2. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyikanlah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya selamanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapus-Nya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di Bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa yang senantiasa kami sapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami boleh merasakan karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini semua karena kasih sayang Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan pada saat ini, di dalam ibadah PKB Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang di dalam Alkitab ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, memberikan hikmat pengertian bagi kami ketika kami membaca, bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Berilah pengertian bagi kami semua ya Tuhan. Pada saat ini, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup
kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Nehemia pasal 12 ayat 31 hingga ayat yang ke-37 yang mengatakan, lalu aku mempersilahkan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok dan kubentuk dua paduan suara yang besar. Yang satu berarak ke kanan di atas tembok ke jurusan pintu gerbang sampah. Di belakangnya berjalanlah Hosaya dengan sebagian dari para pemimpin orang Yehuda. Pula Asarya, Esra, Mesulam, Yehuda, Binyamin, Semaya, dan Yeremia. Dan dari kaum imam yang memegang nafiri, Zakaria bin Yonatan bin Semaya bin Matanya bin Mika bin Zakur bin Asaf, dan saudara-saudaranya yakni Semaya, Asarel, Milalai, Gilalai, Mai, Netanael, Yehuda, dan Hanani dengan bunyi-bunyian Daud, abdi Allah itu. Sedang Esra, ahli kitab itu, berjalan di depan mereka. Lalu pada pintu gerbang mata air, mereka langsung naik tangga-tangga kota Daud. Pada jalan pendakian tembok, lewat istana Daud, dan berjalan sampai pintu gerbang air di sebelah timur. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kaum Bapa yang senantiasa diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan malam hari ini, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih sayang kepada kita, terlebih khususnya kaum Bapa. Pada malam hari ini kita boleh dipersatukan kembali di dalam ibadah persekutuan kaum Bapa Jemaat Getsemani. Tentunya ini merupakan karya yang besar di dalam kehidupan kita. Kita bisa menjalankan segala aktivitas, tetapi kita masih juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa bersama-sama di dalam ibadah pada malam hari ini. Kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita diajak untuk melihat atau merenungkan firman Tuhan, di mana di dalam bacaan kita di dalam kitab Nehemia pasal 12 ayat 31 hingga ayat yang ke-37. Kalau kita melihat Alkitab di dalam Lembaga Alkitab Indonesia, dalam perikop bacaan kita diberi judul Pentahbisan Tembok Yerusalem. Kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, apa itu penahbisan atau pentahbisan? Kita ketahui bersama bahwa penahbisan ialah mengkhususkan sesuatu atau seseorang bagi Allah. Bisa benda atau manusia. Penahbisan adalah awal dari segala tindakan
yang terkait dengan suatu barang atau tempat yang hendak digunakan. Barang atau tempat tersebut dikuduskan atau tempat tersebut boleh dimuliakan. Dalam hal ini dilakukan oleh para imam. Penabisan juga bisa dimaknai sebagai pernyataan atau penyataan seseorang sebagai seseorang yang dianggap atau orang yang menerima karunia Allah dalam tugas yang diembannya untuk mengawali karya pelayanan tersebut. Seringkali kita memandang bahwa penabisan juga diartikan pengukuhan atau ditabiskan seseorang itu atau sebuah gedung diresmikan atau ditabiskan, dikukuhkan. Apalagi rumah Tuhan, dia dikuduskan. Kaum Bapak yang dikasihi Tuhan, kita mencatat atau kita melihat di dalam perjanjian lama, yaitu tahbisan mezbah dan bait Allah. Kalau kita bisa baca di dalam kitab Bilangan pasal 7 ayat 10 dengan jelas tercatat bahwa pemimpin bukan hanya mempersembahkan persembahan tetapi juga penasbisan mezbah. Dia melakukan penasbisan mezbah. Ini juga yang dialami atau dilakukan oleh Salomo. Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu dan 120.000 ekor kambing untuk menabiskan rumah Tuhan. Selain itu, penabisan juga berkaitan dengan jabatan tertentu. Misalnya Nabi Mika melakukan penabisan imam terhadap anaknya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks bacaan kita, Nehemia dan Ezra berperan penting dalam penabisan tembok Yerusalem bersama para imam dan kaum Lewi. Kalau kita bisa lihat di dalam bacaan kita tadi, orang-orang Lewi di sini atau orang-orang Lewi telah kembali dengan Zerubabel. Mereka berperan dalam pembukaan tembok Yerusalem beserta para penduduk. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam penabisan itu sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memuji Tuhan akan berjalan mengelilingi tembok hingga berakhir di bait suci, dan kelompok yang satunya dia menaikkan pujian kepada Allah di bait suci. Ada dua kelompok, yang satu dia berjalan mengelilingi tembok itu dan sampai ke tembok itu, sampai ke bait suci. Dia memuji Tuhan. Dan kelompok yang satunya lagi, dia berada di bait suci juga memuji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak permulaan gereja kita sudah mengenal tahbisan. Dalam lingkup jabatan gerejawi, salah satu contoh adalah
penabisan jabatan seorang pendeta. Dalam kehidupan bergereja, di dalam mengawali karya pelayanannya sebagai pendeta, tentunya dilakukan yang namanya pentahbisan. Dilakukan serangkaian prosesi khusus yang harus dilakukan oleh gereja untuk meneguhkan, menabiskan seorang pendeta sebelum melaksanakan tugas panggilannya. Ini salah satu contoh, seperti pujian, doa, penumpangan tangan, dan lain sebagainya. Itu prosesi penabisan. Tentunya juga bukan terbatas kepada hamba Tuhan atau pendeta, tetapi juga pelayan-pelayan Tuhan, para presbiter sebelum melaksanakan tugas, dia ditabiskan terlebih dahulu. Prosesi itu menunjukkan bahwa orang tersebut telah menerima karunia Allah dan Allah telah melayakkannya untuk memangku jabatan gerejawi tersebut. Ini yang kita lihat, ini yang kita laksanakan, kita lakukan. Mengapa demikian? Karena seseorang sebelum memangku jabatan gerejawi sebagai pelayan, dia harus ditabiskan, dipulihkan. Ini salah satu contoh. Sama halnya dengan tembok Yerusalem yang tadinya jemaatnya dia terpecah-pecah. Nehemia bersama Ezra sebagai tokoh untuk bisa mempersatukan dari kelompok-kelompok yang satu dengan yang lain, supaya menjadi satu. Dengan ditandainya pentahbisan tembok Yerusalem. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita ketahui bahwa bangsa Israel di bawah kepemimpinan Nehemia menata kembali kesatuan umat Israel yang lama terpecah, terkotak-kotak. Inilah peran Nehemia bersama Ezra untuk mempersatukan kembali yang tadinya terpecah-pecah menjadi bangsa yang satu, bangsa yang kuat, bangsa yang utuh, bangsa yang disukai dan dikasihi oleh Tuhan. Dia ingin membawa bangsa ini lebih baik. Ini yang dialami oleh bangsa Israel. Dengan kepemimpinan Nehemia bersama Ezra untuk mewujudkan persatuan bangsa itu. Kesatuan umat terjadi bila praktek ibadah semua suku Israel kembali dipersatukan. Dia tidak mau melihat bangsa itu terkotak-kotak, bangsa itu terpecah belah. Tentunya di sana banyak saingan, namanya terkotak-kotak. Ada blok 1, blok 2, blok 3, atau apapun itu namanya, sudah barang tentu di sana akan terpecah, tidak menjadi satu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah tujuan Nehemia, supaya di dalam segala persekutuan, di dalam peribadatan,
Tidak ada namanya itu terkotak-kotak. Tidak ada itu namanya terbelah. Semua menjadi satu untuk memuliakan, memuji Tuhan. Biarpun di sana seraya ada beberapa, dia membuat suatu kelompok paduan suara untuk memuliakan Tuhan. Tetapi ketika itu menjadi satu, maka itu akan menjadi kuat. Kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Nehemia supaya dia juga bisa menyerukan atau membawa jemaatnya atau bangsa itu mempunyai rasa hormat dan syukur dan pujian kepada Allah lebih besar lagi. Selama dia melakukan prosesi ibadah tentunya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kaum Bapa yang diberkati Tuhan, sekarang bagaimana kita boleh mengambil teladan daripada Nehemia? Bagaimana dengan kehidupan kita ketika kita bergereja, berorganisasi? Apakah kita akan membuat kotak-kotak tersendiri di dalam pelayanan kita? Apakah kita akan membentuk supaya jemaat ini terpecah-pecah karena kelompok-kelompok yang ada? Tentunya tidak demikian. Boleh membuat suatu kelompok tertentu atau kelompok yang satu dengan yang lainnya, tetapi dengan maksud dan tujuan, yaitu supaya kita mungkin lebih mudah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di dalam jemaat. Kita melihat juga ada kelompok paduan suara yang satu dengan yang lain. Artinya bukan dalam arti ini kita pecah, ini kita pisahkan, tetapi kita ingin menyatukan. Bagaimana ketika kelompok yang satu dengan yang lain ini bersatu. Di sana juga berlatih kelompok paduan suara. Di sini juga membuat kelompok paduan suara. Tetapi pada akhirnya dia hanya satu tertuju kepada Tuhan untuk memuji Tuhan. Ini juga kita rasakan di dalam jemaat kita. Mungkin jemaat-jemaat yang lain demikian, membuat suatu kelompok-kelompok kecil, tetapi pada akhirnya dia akan bersatu bersama-sama memuji nama Tuhan, sehingga suara, alunan nada ketika disatukan bisa menjadi merdu dan baik. Ibarat seperti alat-alat musik, ada gitar, ada keyboard, ada kendang. Itu terjadi kelompok-kelompok kecil, satuan-satuan yang kecil. Tetapi ketika barang-barang itu kita satukan, kita padukan menjadi satu, akan menjadi harmoni. Musik yang harmoni, yang mengeluarkan suara yang merdu. Tujuannya satu, untuk menciptakan musik yang indah, alunan yang merdu. Coba kita rasakan, kita lihat ketika alat itu kita mainkan satu persatu. Memang baik, memang merdu. Tetapi
Ketika itu disatukan lebih besar lagi, semua kita satukan, kita mainkan dengan irama yang baik, maka lebih merdu kembali. Lebih merdu lagi. Nah, ini tujuan dari Nehemia dan Ezra untuk membuat kelompok paduan suara ketika di dalam prosesi pentahbisan akan tembok Yerusalem, bait suci itu. Maka dia membuat suatu paduan suara yang intinya hanya satu, yaitu memuliakan Tuhan. Apakah kita tidak bisa seperti itu? Kaum Bapak yang dikasihi Tuhan, tentunya mari kita maknai bahwa apa yang dilakukan oleh Nehemia tentunya itu hal yang sungguh luar biasa. Dia taat dan setia kepada Tuhan dengan mewujudkan puji-pujian yang dipersembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Begitu juga pada saat ini kita sebagai kepala keluarga tentunya mempunyai andil yang besar bagaimana kita menyatukan di dalam kehidupan keluarga kita. Kita bisa membawa kelompok-kelompok kecil yang tadinya hidup sendiri individu dengan bermacam-macam karakter. Ketika kita bisa menciptakan suatu keluarga yang baik, maka Tuhan senantiasa akan menganugerahkan kehidupan di dalam keluarga kita dengan kemuliaan Tuhan, dengan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak merasakan, tidak terasa apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Mungkin biasa-biasa saja, tidak ada merasakan apa-apa di dalam kehidupan. Ya, sudah seperti itu. Tetapi kalau kita bisa merenungkan, kita bisa mensyukuri apa yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka anugerah Tuhan tidak terbayangkan di dalam kehidupan kita. Kita bisa melakukan segala aktivitas pekerjaan kita. Kita bisa hidup damai sejahtera di dalam keluarga. Itu semua karena persatuan dan kesatuan. Ketika semua itu kita satukan, kita padukan, sehingga menjadi harmonisasi di dalam kehidupan keluarga. Kaum Bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita senantiasa melantunkan nyanyian, puji-pujian, kidung pujian dan mazmur kepada Tuhan. Betapa besar anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tetapi sekarang bagaimana kita memberikan kepada Tuhan kemuliaan, puji-pujian yang bisa kita nyatakan di dalam kehidupan kita demi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama merenung sejenak apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan ketika kita boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Seraya di dalam persekutuan, di dalam bergereja ada kelompok-kelompok kecil, tetapi dengan maksud dan tujuan untuk mempersatukan jemaat, untuk mempersatukan bagaimana kita bisa bersatu di dalam Tuhan. Kadangkala ada yang merasa atau berpikir bahwa ini dibentuk kelompok kecil untuk memisahkan
Tetapi kenyataan tidak demikian. Dengan maksud seperti itu bahwa supaya kita lebih dan lebih untuk melihat ke depan bahwa apa yang menjadi harapan kita bersama. Kelompok kecil itu disatukan akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan kita pada malam hari ini, kiranya Tuhan boleh melihat hati pikiran kita yang senantiasa kita bawa di dalam kehidupan bergereja, kehidupan berjemaat, bahkan kehidupan dimanapun kita berada. Kita bisa bawa apa yang namanya persatuan dan kesatuan. Kita saling menolong, kita saling membantu ketika ada saudara-saudara kita memerlukan bantuan. Apalagi saat ini kita masuk di dalam bulan Pelkes. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan apa yang boleh kita perbuat bagi orang lain. Apa yang boleh kita ciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita nyatakan di dalam kehidupan kita nyatakan di dalam bulan Pelkes ini, bulan kesaksian, pelayanan dan kesaksian ini. Kita wujud nyatakan di dalam kehidupan berjemaat. Mari kita saling bahu-membahu, mari kita saling membantu satu sama lain, saling mengingatkan. Ketika kita boleh mengingatkan saudara-saudara kita, maka persatuan dan kesatuan akan nyata di dalam kehidupan kita. Baik di dalam kehidupan berjemaat, kehidupan bermasyarakat, bahkan kehidupan berkeluarga. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan yang sudah kita baca. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 293, bait yang ketiga. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema, kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam, Ia datang, Raja segala alam. Kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, Bapa di dalam surga. Kami kembali datang ke hadirat-Mu, seraya kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, terlebih lewat karya-karya Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih karena kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjalankan segala aktivitas pekerjaan kami. Kami boleh melakukan tugas-tugas panggilan-Mu sebagai pelayan. Ini semua karena kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh kuat dan sehat untuk melaksanakan tugas pekerjaan kami. Segala aktivitas kami yang kami boleh lakukan
Ini karena semata-mata pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami boleh ada dan berada bersama kaum Bapa, bersama PKB, Jemaat Getsemani. Kiranya Tuhan Engkau memberkati keberadaan kami. Engkau memberkati akan persekutuan kami pada malam hari ini. Kami berdoa untuk kaum Bapak yang saat ini boleh meluangkan waktu untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Seraya ibadah ini kita lakukan secara daring. Tuhan, Engkau memberkati keberadaan kami dimanapun kami berada. Bapa di dalam surga, kiranya juga Engkau memberkati akan keberadaan kami sebagai kepala keluarga yang senantiasa bertanggung jawab akan berlangsungnya keluarga kami. Kami sebagai kepala keluarga mempunyai tanggung jawab untuk boleh memenuhi kebutuhan hidup keluarga kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau jaga, Engkau pelihara kami. Biarlah kami lebih bijaksana. Biarlah kami boleh melihat keluarga kami dengan penuh sukacita, damai sejahtera di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami, kaum Bapak yang saat ini tidak berkesempatan bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan juga berkati. Dengan keberadaan mereka dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan keluarga kami masing-masing dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau menjaga, memelihara kami semua. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, kaum Bapak yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit atau kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau pulihkan mereka sehingga mereka boleh sehat kembali. Dan pada akhirnya mereka boleh bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama Tuhan di dalam setiap persekutuan kami. Terima kasih ya Bapa. Begitu juga saudara-saudara kami yang saat ini berulang tahun, baik ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Biarlah sukacita, damai sejahtera yang mereka rasakan saat ini, mereka boleh mengucap syukur kepadamu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, tambah-tambahkan kekuatan, tambah-tambahkan kesehatan bagi mereka. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, mereka boleh nyatakan di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapa, pada malam hari ini terlebih kami berdoa untuk jemaat-Mu, Jemaat Getsemani Balikpapan, bahkan seluruh pada umumnya jemaat-jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai mereka dengan setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan Engkau ikut campur di dalamnya, sehingga apapun yang menjadi kendala di dalam kehidupan mereka, mereka boleh menyelesaikan, bahkan campur tangan Tuhan boleh ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, Kau memberkati akan para hamba-hamba Tuhan, terlebih khusus Ketua Majelis Jemaat Getsemani, Ibu Pendeta Leni. Tuhan memberkati bersama keluarga dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menyertai keberadaan mereka. Terima kasih ya Bapa. Begitu juga kami berdoa untuk fungsionaris sinode, majelis sinode. Kiranya Tuhan memberkati di dalam setiap karya-karyanya, di dalam tugas panggilan, pengutusan. Kiranya Tuhan seluruh majelis sinode boleh melaksanakan tugas panggilannya dengan baik. Ketika mereka melaksanakan tugasnya, biarlah boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Begitu juga tingkat mupel,
pengurus-pengurus yang ada Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan mereka boleh melaksanakan tugas panggilan, karya-karya Tuhan yang sudah menjadi tanggung jawab mereka. Mereka boleh melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan, begitu juga kami sebagai jemaat yang senantiasa boleh mendukung akan program-program kerja, program-program GPIB dimanapun yang saat ini sudah kita lalui dan kita jalankan. Biarlah semuanya ini boleh menjadi baik dan kami boleh pakai di dalam kami boleh melaksanakan tugas panggilan kami. Terima kasih ya Bapa. Itu juga rencana sidang tahunan yang ada, kiranya Tuhan memberkati rencana-rencana yang dipakai atau sedang dipersiapkan. Tuhan memberkati seluruh panitia yang ada, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa. Pada malam hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Kau memberkati bangsa dan negara kami, baik tingkat pusat maupun daerah-daerah, bahkan pelosok-pelosok desa. Tuhan memberkati para pemimpin kami, baik tingkat pusat, baik presiden, wakil presiden, menteri, dan seluruh aparatur negara yang ada di pelosok-pelosok. Kiranya Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan mereka boleh bijaksana di dalam menyikapi segala persoalan yang ada. Terima kasih ya Bapa. Terlebih para pemimpin yang ada di kota Balikpapan ini, baik wali kota, wakil wali kota, anggota dewan, bahkan instansi-instansi terkait, baik TNI, Polri, para pemimpin kami, Tuhan memberkati. Biarlah mereka boleh bekerja hanya bersandar kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya kota Balikpapan akan aman, damai, sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Secara umum bangsa Indonesia saat ini mengalami pandemi COVID-19 yang tidak berangsur pulih. Kiranya Tuhan Engkau menjaga memelihara kami. Pandemi COVID-19 boleh ada, tetapi kami percaya karena kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, kami boleh diingatkan dengan adanya pandemi ini. Kami boleh setia dan taat kepada Tuhan. Kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau boleh akhiri, Engkau boleh pulihkan keberadaan bangsa kami ini dari pandemi COVID-19. Saudara-saudara kami yang terpapar akan virus corona ini, Tuhan kiranya Engkau pulihkan mereka. Keluarga mereka yang senantiasa menjaga dan memelihara, Tuhan boleh tabahkan, Tuhan boleh berikan kesabaran dan kesetiaan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya semua ada waktunya. Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik bagi kami semua, terlebih khusus bangsa Indonesia, untuk mengakhiri akan pandemi COVID-19 ini. Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Inilah doa kami. Inilah permohonan kami. Ungkapan syukur hati kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Kaum Bapa yang diberkati Tuhan, kita masuk di dalam pengucapan syukur. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12 hingga 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kaum Bapa yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita dan selanjutnya kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami boleh mendengarkan akan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman itu tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi kekuatan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami berkesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, apa yang kami berikan pada malam hari ini boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya persembahan ini boleh kami pakai untuk pelayanan kami. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.